Oke guys, kembali lagi di Oplosan 99, obrolan polos dan santai ala PL 99. Nah, hari ini agak beda nih, agak spesial karena judulnya kita akan mempunyai segmen baru. Sebenarnya bukan kita sih, ini ada segmen baru, namanya Diskusi Taman Belakang. Nah, di sebelah gue ini ada Dika, Bro Dika. Hai. 03 Wakabit IKPL bidang 2, Wakabit 1. Nah, gue jadi kabit nih, gue jadi kabit bidang 2 Humas. Nah, hari ini ada satu segmen podcast yang judulnya Diskusi Taman Belakang. Ini apa sih bro? Kenapa lo mau bikin acara podcast ini? Coba lo ceritain dulu. Oke. Jadi itu taman belakang itu adalah tempat yang sakral buat anak PL basically ya, terutama bagi senior kelas 3 dan alumni. Bukan sesuatu yang jelek, tapi ini sesuatu yang positif dalam arti gini, kita di taman belakang itu bisa membahas topik apapun juga satu dengan yang lain. Oke. Nah gue tambahin ya, kalau buat teman-teman yang belum tahu taman belakang, mungkin yang non PL, yang penonton kita. Iya. Betul, yang tadi Dika bilang itu tempat yang sakral. Kenapa? Karena di belakang sekolah kita ada sebuah taman tempat nongkrong anak kelas 3 dan alumni. Ya. Jadi buat anak kelas 1 dan kelas 2 gitu ya, kalau ke taman belakang, kalau lu belum kelas 3 atau jadi alumni, wah itu nggak boleh deh. Itu daerah ibaratnya tuh kayak kandang macan gitu ya. Benar. Nah ini Biasanya pipis dulu, minum yang banyak, air wudhu gitu sebelum ke taman belakang tuh kayak gitu. Oke, di episode pertama Diskusi Taman Belakang ini kita akan ngebahas apa dan kita ada siapa nih teman-teman kita di sini? Silakan bro. Di sini tuh kita akan ngebahas topik tentang game. Ini yang topik yang sebenarnya cukup digemari oleh anak-anak Gen Z ya sebenarnya. Nah, di sini kita udah ada 2 orang narsum, satu namanya Topper dan satu lagi namanya Andra. Nah, kita mulai dari si Andra dulu. Topik kita adalah ini ya, perkembangan dunia game di Indonesia. Ini gambarnya bukan game dari kalian, tapi gue ngambil dari internet aja salah-salan. Next. Nah, ini adalah Very Cool Apps punya Andra. Nah, kita bahas dari CV-nya Andra dulu. Boleh silakan Andra, dijelaskan sedikit tentang diri lo. Terima kasih udah ngundang saya Christian Sugiono dan Bro Dika ke podcast ini. Saya mau bilang aja dulu saya pernah kerja di Samudra Indonesia sebagai sales and marketing internship. Terus saya bekerja di junior designer interior Design? Ya, di perusahaan teman saya. Oh, oke. Ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya kagak ada background ini dari kerjaannya, nggak ada game ya sebenarnya ya. Iya, cuma tertarik sama produk desain. Iya. Oh, oke. Iya, betul. Nah, ini di sebelum skill kita lihat di educationnya dulu. Lu dulu adalah bisnis. Iya, betul, di Charles Sturt University. Oh, gitu. Di Sydney. Itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan game. Kan ini berhubungan dengan bisnis game. Oh, I see. Ya. Dan kalau dilihat di bawahnya juga skill lu juga marketing man ya. Iya, kebanyakan marketing. Terus saya belajar tentang web development sama apps development juga. Dan juga ada games development. Kita sekarang ke narsum yang satunya lagi dulu deh. Oke, kita ada siapa nih yang kedua nih? Tadi Andra ya? Andra. Nah, sekarang kita kedua ada siapa nih bro? Halo semua, thank you udah ngundang gue di sini. Nama gue Topper, gue angkatan 2007 dan sekarang bekerja sebagai supervisor game publishing di Nuon Digital Indonesia. Oke. Sorry, tadi Andra angkatan berapa? 2006. Tadi udah disebut ya? Iya, udah. 2006, 2007, 2003. Jadi semuanya di sini PL ya, gengs gitu. Konteksnya seperti itu. Lanjut. Oke, untuk saat ini gue banyak ngerjain untuk nyari-nyari game developer lokal yang untuk dipublish di kita, baik di region Indonesia maupun di region worldwide ya. Terus kita juga ada handle inkubasi untuk pengembangan studio game namanya Indigo Games. Itu inkubasi yang dimiliki Telkom yang bertujuannya untuk mendanai dan membina talent-talent yang ada di sini sehingga bisa berkembang lebih bagus sih. Oke, kita lihat dulu dari CV-nya dia kali ya. Nah, di CV-nya lu juga pernah bekerja di TV. Iya, betul. Tadi lu bilang 2 channel ya. Betul. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Itu sebetulnya ceritanya agak lucu sih. Jadi gua dulu lulus gua 2012 ya. Lulus 2012, gua rencana tuh pada Agustus, gue ingat banget, udahlah 4 bulan gue pengen jadi pengangguran aja, males-males. Terus di bulan kedua bokap gue udah rese. Jadi dia udah cerita-cerita, lo di rumah aja nih cari kerja. Terus kebetulan ada angkatan gue yang waktu itu dia lagi kerja di O Channel, dia nawarin gue kerja sebagai kreatif di itu. Terus
gue apply, gue langsung keterima dan ya kurang lebih setahun lah gue di sana. Nah, Andra sama Topper, berarti kalau Andra ini lu tuh developer game. Iya betul. Lu develop sebuah game, lu bikin sendiri, Iya. yang kemudian Di-publish sendiri juga. di tempatnya Topper. Enggak, bukan. Bukan. Sendiri. Nah, kalau Topper, lu adalah Gue game publisher sih, sebelum bekerja di game publisher. publisher. Berarti lu kayak mencari orang-orang seperti Andra gitu ya. Betul, kita Untuk- nyari-nyari game untuk dipublish. Nah, Publish. Oke, namanya apa tadi publishernya? Known Games. Non Games. Ini ada sedikit trivia buat kalian. Game pertama yang kalian mainin, game favorit dan karakter terbaik menurut kalian gitu. Kita mulai dari yang pertama dulu deh. Andra. Game pertama gua itu Prehistoric di MS-DOS. Anjir Yang, apa yang mana sih tuh prehistorik tuh? Pakai disket. Iya, pakai disket kalau nggak salah. Itu yang mukul-mukul. Iya, betul. Anjir gue taunya. Yang caveman jalan-jalan Iya, search iya. orang ya. Oh, iya. Kalau gue game disket lah apa Leisure Suit Larry tuh. Game itu. Game favorit sepanjang masa kalau gua Dracula Secret. Dracula Secret. Iya. Itu game Di PC dulu. Udah lama sih. lu tahu bro? Itu puzzle. Enggak, gue gak tahu. Puzzle. Oke, gue pengen tahu aja sih. Iya. Ketika lu bilang game lama, lu umur berapa berarti? Sekarang 36. Sama gue beda 8 tahun. Ya oke, berarti beda sih, beda era sih. Beda era kita ya. Karakter terbaik. Karakter terbaik Pikachu. Pikachu. Oh, oke. Pokemon ya. ini Iya, ya? Pokemon. Oke. Kalau gue game pertama tadi udah di-mention sama Brotian, Barnacle Street of Barnacles Rage ya. itu memorable banget sampai sekarang gue masih dengerin soundtracknya. Soalnya itu pada zamannya dia bisa bikin soundtrack Iya. 16 bit tapi tetap relevan sampai sekarang untuk kayak musik dance gitu sih. Oh, oke. Kalau game favorit sepanjang masa gue itu Metal Gear Solid dan itu game yang bikin gue cita-cita gue pengen kerja di industri soalnya di situ gue belajar tentang user experience. Jadi ada battle lawan bosnya di mana dia bisa tahu kita mau ngapain tuh. Cara ngalahinnya kita harus pindahin dari game stick kita di port 1 pindahin ke port 2. Oh, dia gitu? nggak bisa baca Oh, gitu. tuh user experience genius banget itu menurut gue. Terus kalau karakter terbaik ya tadi karakternya Metal Gear Solid Snake. Solid Snake. Lu pakai stealth gak? Iya. Iya. Oh, oke. Kalau Brotian ada? Iya, game pertama gue tuh kalau misalnya kita bilang konsol ya, itu ya Bare Knuckles Sega. Oh, Barnacle. Jadi beli Sega dulu dapat gamenya sekalian ya Bare Knuckles sama apa gue lupa, ada Hang On, motor-motor gitu. Tapi sebelumnya gue udah main di PC. Ya semua orang main Digger lah, lu tahu ya. Lu tau Digger dong? Digger gue gak tahu. Ah, masa gak tahu? Lu tau Digger? Digger apa? Tahu That's the legend game yang ever. yang begini. Iya, Digger itu PC, itu PC game ketika zaman gua kecil atau apa. That's the only game yang Iya. viral, bukan viral, semua orang main dan semua orang punya. lain. Cuman gali-gali doang, tapi itu susah. Iya, tahu gue yang Digger. Digger. Ya, tapi kalau konsol tadi si Bare Knuckle dan Sonic. Game favorite sepanjang masa Gran Turismo sih kalau gua, karena gue suka banget otomotif dan itu simulasi game yang terbaik. Saat ini gue main GT7 dan itu sih keren banget sih. Tapi AI-nya kadang-kadang curang. Oh gitu. Ya, itu tuh nyebelin. Sama karakter terbaik di game, actually gue gak punya karakter. Oh, gue akan main Grand Theft Auto GTA. Ya karakter gue sendiri lah pasti yang terbaik. Udah duitnya banyak, terus dia udah punya senjatanya lengkap, mobilnya keren-keren, udah mantep lah karakter gue. Enggak dong, gue mainnya organik, asli. Gue di PC, di PS, nggak bisa pakai cheat, nggak bisa pakai mod. Jadi vanilla. Nah ini topik pertama kita adalah background sih sebenarnya, kita pengen tahu lu dulu seperti apa, karena kan yang lucu kan kalian tidak ada background sama sekali ya dari game sebenarnya kan gitu. Dulu gue sering main game kan waktu pas kecil. Terus abis itu tahun 2015 setelah gue cabut dari PT Harta Jaya Karya karena udah ada skill design, ya udah cimplung aja di dunia game ini. Soalnya ngelihat ada Dong Nguyen namanya, .gears. Dia pencipta Flappy Bird yang viral banget. Ya udah gue ikutin aja dia. Kalau gue masa kecil gue ya gue mirip kali sama lu. Maksudnya jalan-jalan ke rumah tetangga, main bola. Tapi jadi cebong di got iya, gitu kan.
Gundu. Gundu, ya. Sama juga main gitu juga. Oke. Terus ya paling ya ke tetangga pada itu Sega, gue punya Sega, jadi orang main ke rumah gua, terus ya begitu juga gue main ke rumah temen, main berdua atau bertiga gitu tergantung temen yang ada. Terus kalau tertarik pada dunia game, sebetulnya karena gue dari kecil suka baca ya, gue baca majalah Game Station, Hot Games, dulu belum ada internet kan. Ya, Itu kayak abis gue main Metal Gear kayak wah ini seru banget nih kalau gue bisa kerja di industri nih, tapi gue nggak tahu tuh how-nya gimana, cuman dari situ gue udah pengen kerja di industri sih sebetulnya. Dulu sering keluar juga atau di rumah main game atau gimana kalau? Enggak, gue punya game yang tadi gue cerita, game pertama gue konsol itu Sega, itu pas gue kelas 6 SD. Sebelumnya gue nggak pernah terekspos sama game. Teman-teman gue, tetangga gue, masa kecil nih ya kalau kita bicara SD gitu ya, nggak ada yang punya game, cuman Game Watch, Gamebot gitu. Nah, habis itu Sega, habis itu main di rumah, terus ada teman juga di Cinere, jalan kaki, naik sepeda ke rumah teman, kebetulan dia punya game itu, main di sana, habis itu pulang main sendiri lagi di rumah, ya gitu-gitu aja sih. Kita tadi kan kita bilang kan kita dulu main game dengan game yang lucu-lucu bentukannya. Nah sekarang nih kita ketemu sama orang-orang yang bukan main game doang tapi mereka ngedevelop game gitu. Nah sebenarnya nih pertanyaan kita tuh adalah ini nih, gimana sih cara membuat game gitu. Nah dari pertanyaan pertama dulu nih, persiapan. Siapa dulu nih? Dari Andra dulu aja, kan Oke. lu developer. Iya kan. Kalau pertama sih gue ide dulu ya. Misalnya lagi ngerokok atau apa gitu, tiba-tiba ada ide, terus browsing aset. Misalnya ada ninja gitu. Oh ini ninja mau diapain ya kira-kira? Oh jadiin thriller aja kali ya. Ya udah gue ambil aset itu, beli, terus habis itu masukin ke game engine ini. Terus habis itu aset yang lain juga ditaruh di situ. Misalnya forest, hutan gitu. Terus habis itu bangunannya. Kebetulan bangunan kan bisa pakai Google Sketch juga. Gue dulu pakai itu. Skillnya ditaruh ke game engine ini bisa. Oke, supaya gue dapat konteksnya juga gitu ya, dan penonton juga dapat. Yang kalau misalnya kita bicara Andra develop game, tadi kan kita ngobrol Sega, konsol apa. Ini Andra nih develop game apa? Rata-rata game hyper casual sama casual. Apa itu? Coba jelasin. Hyper casual tuh yang gampang dimainin. Oh sorry, platformnya maksud gue. Oh platformnya ke iOS. Jadi game Mac. HP ya? Iya, sama Mac. Sama Mac. Macintosh. Oke. Ya. Terus habis itu Note-nya itu juga mesti diperhatiin juga, dikotak-katik. Baru abis itu jadi game beneran, dipublish. Untuk ceritanya biasanya gimana? Ceritanya ngarang sendiri aja. Oh, gue kira tuh kalau lo mau bikin game, lo bikin ceritanya dulu kayak gimana, terus baru lo cari karakternya atau gimana gitu. Emang yang game yang lo develop tuh story mode ya? Enggak ya? Bukan. Ya, apa? Langsung survival aja. Langsung gitu. aja hajar gitu ya. Ya. Oh, model-model kayak apa? Coba kasih gue konteks deh. Oke. Kayak ini langsung Flappy Bird yang game-game ringan santai tapi adiktif ya. Maksudnya yang itu ya. Iya. Oke, gitu bro. Yang cuman simple tapi adiktif. Iya, kebetulan abis dari 2D game hyper casual itu, gue pengen ngembangin ke yang 3D gitu, yang benar-benar real lah grafiknya. Makanya gue pindah game engine-nya ke Unreal Engine. Nah di situ benar-benar grafiknya keren. Udah gitu gak ada coding sama sekali, tinggal pakai blueprint. Udah tinggal publish aja. Oke. Gitu. Itu lu pakai apa? Unreal Engine. Unreal Engine. Iya. Oh, oke. Itu dibikin, by the way itu ini Bro Tian sempat dijadiin film Mandalorian itu pakai Unreal Engine tuh. Dia pakai Unreal ya? Iya, katanya pakai Unreal Engine tuh. Jadi udah masuk ke film sekarang tuh Unreal Engine betul. Katanya. Bisa bikin film juga di situ. Sekarang udah bisa motion capture. Interior juga bisa di situ. Oh. Nah, itu gratis. Gratis. Aplikasinya gratis. Cuma kalau misalnya publish game pakai Unreal, ntar ada income di set sama si Unreal itu berapa yang kita punya, itu mesti dikasih ke Unreal gitu. Oh, sharing profit ya? Sharing profit kalau udah sampai angka tertentu ya. Oh, oke. Dan kita mesti laporan ke dia, ke Unreal-nya. Nggak bisa bohong ya?
Nggak bisa bohong. Oh, Oke, gue mau nanya, lu tadi cerita mengenai develop game, pakai Iya. Unreal, Iya. Engine, cari aset dulu, terus lu bikin story segala macam. Itu lu kerjain, lu ada tim atau lu sendiri? Sendiri. Lu sendiri banget. Kebetulan ada guru les yang ngajarin dulunya. Ada les game ya? Ada les developing? Iya, Oh ada. ada. anjir, Oh, gua sebulan. baru Baru men. tahu. Iya. Sebulan. Oh kayak course gitu sebulan gitu ya? Iya. Ada yang ngajarin, terus akhirnya tapi lu sendiri Iya, bisa. sekalian nanya-nanya ke dia. Tapi maksud gue berarti lu bikin satu game tuh ya lu sendiri? Iya. Oh mantap. Langsung tuh ya. Iya betul. Berapa lama? Gua set semua game gua yang gua buat tuh nggak boleh lebih dari 3 minggu. Ngebikinnya Ya, dari nol sampai jadi? iya. Oh, jadi kalau misalnya gue punya ide game gitu ya, misalnya kita bikin game namanya lempar basah. Ya, kita cuma simple aja, ada ya kayak lempar basah, lo pada tahu dong. Tahu, Iya. tahu. Kita ada bola aja, kita mesti gimana supaya bola yang kena jatuh. Itu 3 minggu jadi. Insya Allah bisa. Kalau gua karena gue dari sisi publisher ya, jadi maksudnya kalau persiapan sebelum membuat game itu nggak ada dari sisi gua. Jadi mostly kita approach atau developer yang datang ke kita, mereka biasanya udah ada prototype tuh. Nah dari sisi publisher tuh kita ngecek nih pitch-nya mereka, prototype-nya mereka ini visible nggak? Visible dalam artian ini gamenya adiktifnya di mana, premisnya gimana, terus monetization-nya gimana sih dari sisi game ini. Terus nanti dari situ, dari resource yang dimiliki oleh tempat gua kerja nih di Nuon, kita mikir nih kita marketingnya kalau kayak gini bisa nggak nih, kita mau marketing kemana aja, regionnya di mana aja, di Indonesia doang kah atau di Southeast Asia atau di global. Dari situ sih kita mikirin, terus baru kita ngobrol tuh, kita nego sama developernya, oh ya ini bisnis modelnya gini, misalnya kita bayar lisensi ke mereka, terus ya kita nanggung biaya marketing. Terus ada ekspektasi kah atau itu good atau enggak? Kalau misalnya mereka enggak, biasanya ya mereka nggak jadi. Tapi kalau enggak ya kita nyari lagi sih. Cuman kita kebanyakan tuh ya kita dapat lead nih, ini ada developer ini lagi mau ini, kita samperin nih, kita dengerin gini bisa nggak kita kerjasama nih kayak gitu. Terus kalau di misalnya udah deal, proses membuatnya ya kita jagain timeline sih sebagai publisher. Ini developernya dijanjiin misalnya let's say milestone ini kerja dalam 3 bulan nih. Kita harus make sure itu jalan. Soalnya kalau enggak itu timeline kita berantakan ya kita bisa mundur semua, dan itu kalau mundur semua kan artinya revenue-nya geser kan kalau di perusahaan. Itu sih kalau di isu kita sih. Oh, berarti basically belum jadi ya game? Iya. Belum jadi. Oh, Masih belum. gue pikir gamenya harus udah jadi, udah bisa dimainin langsung di propose. As prototype sih. Prototype. Jadi udah cukup bagus lah. Berarti katanya. si publisher ini masih punya suara juga untuk ngutak-ngatik. Betul, masih bisa. Oh ini di rajanya dibikin lebih kuat dong. Betul. Misalnya gitu ya. Betul, atau enggak nih kayaknya monetization-nya kita bisa nambahin iklan di sini nih, itu kayak gitu aja. Ya, Publisher berarti punya lebih dari sisi itunya ya, bukan sisi daging game ya. ya daging game kita ngasih feedback, tapi biasanya kita banyak di monetization Gitu ya? sama itu sih. Oke. Feedback kecil. Ini kita mau masuk ke nextnya nih. Proses ngebuatnya, kayak gimana nih proses ngebuatnya? Kan di Andra yang lebih tahu kayaknya Ya, nih ya betul. berarti ya. Oke, ini langsung aja ya. Oke semuanya, ini adalah Unreal Engine. Untuk aset-aset itu bisa dibeli di Epic Games Launcher. Jadi Unreal Engine ini adalah sebuah aplikasi lah kita bisa bilang Iya. gitu ya, untuk membuat game, bahasa simpelnya Iya. seperti itu. Iya. Aset itu apa? Coba dijelasin ke penonton yang awam supaya ngerti nih nanti ngobrolnya. Aset tuh kayak environment, terus abis itu enemy. Bentuknya Iya, bentuknya sebuah gambar. sebuah karakter, Iya, sebuah karakter apalagi juga. misalnya Pedang juga objek, senjata, map map enggak ya? enggak. Ya, tapi yang begitu-begitu itu yang namanya Map aset ya. juga bisa. Sorry. Itu yang namanya aset ya. Iya, Kemudian ini adalah node. Jadi kita di Unreal itu gak pakai coding. Node itu kayak gabungan antara function satu sama function yang lainnya. if else ya. Ya kayak gitulah, cuma Oh. dijadiin gak pakai Mm. codingnya. Lebih enak jadinya buat developer untuk bikin game tanpa coding. Ini semuanya. Ini kotak-kotak ini apa? Node, Notes-nya. Notesnya. ya. Lu nggak bisa ngeliat bentuknya berarti? Maksudnya? Apa kayak bentuk-bentuk ininya yang lu taruh di codingnya ini? Gue nggak ngerti. Ini di kayak coba gue jelasin. Gue tuh developer. Oh, gitu. Jadi ini nih Maaf ya, kalau maaf ya. misalnya
karakternya maju, terus di tempatnya ada apa? Kalau misalnya ini gini, nanti ini kesini. Iya, betul. Kalau misalnya nanti ini kena itu mati. Ini poinnya nambah, gitu-gitu. Misalnya abis di slash sama ninjanya nanti keluar sound gitu. Bunyi. Bunyi. Ada tis gitu. Fungsinya. Boleh nggak sih kita tahu kalau buat game itu biayanya berapa? Kalau dari saya sendiri 3 game ini di bawah 2 juta rupiah. Dan itu kepake mostly untuk apa? Beli aset ya? Beli aset ya. Oh, beli asetnya doang. Dan tiap tahun kalau misalnya ditaruh di App Store itu mesti bayar $99 per year. Untuk listing di App Store-nya? Iya. Oke. Jadi pada prinsipnya cost atau biaya lo untuk ngebikin game itu yang lo keluarkan hanya untuk aset. Listrik laptop, internet rumah, kopi sama rokok lo, sama beli aset. Iya. Ya kan? Iya. Almost berapa di bawah 2 juta? Iya. Untuk 3 game yang sekarang baru dibuat pakai Unreal Engine ya. Oke, tadi kan lu ngebahas soal 2 juta itu ya untuk biaya ini. Nah, yang sebenarnya gue pengen tahu juga peralatan perang lo itu biayanya berapa? Dan belajar itu biayanya berapa gitu? Kalau belajar itu 4 juta untuk sebulan full. Apa aja yang diajarin sama dia? Dari pembuatan game, notes-nya segala macam itu diajarin sama dia sampai publish. Jadi orang punya zero skill atau zero ide tentang game, ketika dia ikut course yang 4 juta sebulan itu, ketika udah selesai jago, dijamin bisa bikin. Insya Allah bisa. Gitu ya. Yeah. Secara teknis. Ya. Kalau ngerti IT dan passionate di game ya. Dalam sebulan doang itu. Dalam sebulan ya. Oh, oke. Full. Alright. Nah, gadget peralatan perang lo, sorry. Untuk gadget ini Mac, saya kebetulan pakai Mac. Jadi ini kalau nggak salah 15 atau 20 juta kalau nggak salah. Oke, terus abis itu Unreal-nya kan gratis, udah gue bilang kan tadi. Jadi lebih ke hardware sama asetnya gitu. Sama listrik. Roughly mungkin 35 lah. Oh, pokoknya under 50 lah ya, udah ready semua gitu ya. Udah ready semua. Oke, menarik. Nah, kan dia ngeluarin budget lumayan nih gitu. Nah, lu cukup bertanggung jawab nih dalam hal pemasarannya. Nah, kita boleh tahu nggak sih gimana sih ini lu bisa mempertanggungjawabkan si developer ini? Mungkin gua track back dulu ya. Jadi kalau misalnya bisnis model, kalau di publisher tuh biasanya kita bayar lisensi ya. Itu biasanya dalam bentuk minimum guarantee. Jadi developer biasanya kita biaya developer segini, kita minta dibayar segini. Nah, dari situ kita biasanya penjualannya revenue sharing. Nah, dari situ yang cost lain yang keluar kita di marketing. Tadi marketing tuh biasanya cost paling gede. Kedua, it depends on the game ya. Gamenya online, multiplayer atau gimana. Soalnya itu juga mengaruh ke operational cost-nya. Kita harus bayar server, bayar maintenance gitu-gitu. Segalanya sih. Roughly sih bisa di angka ratusan sampai M-an, 1M, 2M sih. Itu cost-nya lu? Iya. Jadi kalau gamenya di-develop dengan harga 100 juta, marketingnya bisa sampai SM. Tergantung itunya mau dirilis sekencang di apa, mana. Iya. gitu kan ibaratnya marketingnya gitu ya. Tapi yang gue penasaran juga nih ya, karena gue di industri film, biasanya emang begitu juga tuh. Kalau misalnya kita bikin sebuah film bioskop, misalnya budget filmnya tuh 7 miliar, dapatlah satu film yang decent lah gitu ya. Promotion cost-nya juga bisa sampai 5 atau sampai sama atau bahkan lebih tinggi dari harganya. Game juga gitu? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Sama-sama high risk high return soalnya. Oke. Kalau promosi itu gimana ya? Marketing lu tuh gimana? Maksudnya apa ya? Lu lempar kemana kah? Apa yang lu lakukan gitu? Oke, jadi kalau case-nya nih ada 2 ya. Kalau kita game mobile gitu, ya kita mau nggak mau tetap harus beli media buying. Media buying tuh jadi kita iklan, ads, segala, dan itu cost-nya lumayan tergantung di masing-masing regionnya ya. Jadi kalau di case gua game yang lama itu bukan game yang lama, tapi game yang sekarang mobile lagi jalan namanya Power Rumble. Itu kita beli media buying di India, Pakistan, Thailand, di Southeast Asia waktu awal-awal. Jadi cost kita lumayan gede di situ. Cost lu cost per impressionnya atau cost per installnya?
cost per install sih kita CPI ya. Jadi akan lu bayar costnya kalau memang itu game diinstal Betul, gitu ya. betul. Oke. Kalau untuk game premium yang single player gitu, kita banyak cost tuh kita bayar streamer untuk orang biar kita dapat exposure nih. Oh ini ada game, dan biasanya ya streamer makin gede dia viewersnya, makin gede itunya, itu costnya makin mahal sih. Kalau misalnya nge-game di iklan game lain, misalnya gue suka download game HP ya, game HP yang teka-teki silang lah, crosswords gitu kan. Kalau misalnya gue nggak bayar kan ada iklan mulu game-game orang ya, itu maksudnya kan. Iya, termasuk di situ. Tapi kalau misalnya gue tonton gamenya, terus gue pencet, kadang kan bisa testing ya, demo gitu ya, main demo. Tapi kalau misalnya gue nggak install, lu bayar nggak? Tetap nggak. Maka pertanyaan gue tadi, cost lu tuh cost setiap orang install atau ke expose? Kita yang awal expose dulu biasanya di 6 bulan pertama, habis itu kita langsung ke cost per install gitu sih, ya. Gue kira tuh dia masukin ke kayak majalah juga, iklan TV atau mana gitu. Kalau kita sekarang kan media online gitu, kita ada sih kayak press release yang gitu-gitu, kita juga bayar itu. Ketika launching. Iya betul. Oh iya. Gue juga press release dibantu dia juga. Oh gitu. Iya. Kita udah lihat gimana cara ngebuatnya, kita sudah lihat pemasarannya juga seperti apa. Dan kita tuh pengen lihat sebenarnya di industri game di Indonesia tuh seperti apa gitu ya. Nah ini kan kayak game-game kayak gini nih, ini game horor ya basically ya. Thriller. Ini banyak iniin di Indonesia berarti. Iya, soalnya gue lihat tuh streamer Indonesia suka banget sama yang horor sama thriller soalnya. Iya. Makanya gue pingin banget bikin satu game yang benar-benar thriller. Ternyata orang Indonesia nggak film lah, horror, thriller, game juga begitu ya? Oh laku juga ya? Oke. Dan mostly ini lu di Indonesia jual atau ada yang keluar juga? Luar juga. Dan mereka seluruh juga suka. dunia sih. Mereka juga suka nih yang horor-horor kayak gini. Yang streamer Indonesia banyak kan. Oh, oke. Lebih suka horor. Oh. Ini apa? Ini game yang lu buat ya? Ini nama gamenya apa? Labyrinth of Shadows. Labyrinth of Shadows. Udah bisa di-download sama teman-teman? Iya, di Mac. Di Mac ya? Iya. Oke. Kita ada beberapa pertanyaan. Jadi gue sempat nanya ke beberapa orang itu terkait kita mau wawancara orang dari dunia game nih. Ada nggak yang kalian mau tanyain gitu? Oke. Kita lihat. Pertanyaan pertama. Kenapa game Indo mahal? Kenapa? Ada yang bisa jelaskan nggak? Andra dulu deh nanti jawab. Oke, pertama kalau dari sisi saya solo developer kayak gini, ini kan hardware lah, terus biaya internet, terus biaya aset itu kan mesti ke cover kan. Makanya kita mesti mahalin itu gamenya. Mahal tuh seberapa sih yang dikatakan mahal? Kalau mahal itu mungkin di atas 300.000 ya. Per download ya? Tapi udah unlock semua di dalamnya? Atau ada mesti tambah-tambah lagi biasanya? Itu tergantung dari developernya. Ya, cuman yang dikatakan mahal 300.000 ya itulah mahal. Cuma kalau game-game gua di mahal sih setnya 300.000. 89.000 kalau game-game 89. Ketika lu punya satu game, lu punya development cost tadi berapa, 2 juta lah kita anggap. Laptop apa kan udah milik ya. Nah, lu publish itu game. Sampai harus di-download, kita let's say bicara nih yang berbayar. Sampai orang subscribe berapa minimal sampai lu balik modal? 50. Berarti kalau game-game yang kita lihat yang cuma 1.000 download, 10.000 download, itu kalau gue lihat ini kecil, cuma 10.000 download kan. Kalau hitungannya dunia. Lu pernah nyampe angka segitu? Belum. Terbesarnya berapa yang lu pernah? Totalnya 500 sih. 500. Oke. 10 kali lipat dari modal lo kurang lebih gitu ya. Iya. Tapi yang iklan nih. Yang iklan. Jadi yang ini kan baru banget nih, Unreal. Itu lebih menguntungkan kalau lu beli di awal atau kayak in-app purchase gitu, lu download gratis tapi jualan di dalam? Gua nggak ada in-app purchase-nya. Ngeset gitu. Kayak gitu. Gua ngikutin role model gua dong, Uyen. Yang dari Vietnam. Flappy Bird kan nggak pakai in-app purchase kan, langsung pakai iklan-iklan aja. Yang hyper casual gamesnya gua ya. Itu menarik tuh tadi statementnya Bro Dika tuh, lebih menguntungkan mana game premium atau top up gitu kan. Top up. Itu sebenarnya aku pengen nanya tadi, gue pengen nanya tuh kenapa game Indo mahal? Definisi mahal tuh apa? Apakah misalnya dari game mobile kita kebiasa main game freemium yang kita mainnya gratis, cuman kita top up aja.
Isunya adalah kalau di game Indo, kalau misalnya mahal, gua berani bilang sebetulnya game Indo nggak mahal. Kenapa? Soalnya kalau game di Steam, kita rilis di Steam, kita publish di Steam, itu ada parity-nya. Jadi menyesuaikan daya belinya dengan masing-masing negara. Dan game Indonesia gue perhatiin range-nya di angka 50.000 sampai 160-an 200.000 lah, itu yang paling mahal. Tapi ada juga game-game yang emang modalnya tuh juga gede. Yang tadi gue bilang itu ada produksi bisa sampai 2M kalau dia misalnya ambisius dengan goalnya kayak gitu. Dan menurut gue ya emang harus disesuaikan juga sih untuk ngejar balik modalnya itu sih. Soalnya cost marketing, cost apa itu juga gede. Tapi balik lagi kalau gue tanya itu kayak lebih gampang, lebih menguntungkan lo in-app purchase atau jual gitu, lo ada pengalaman di situ? Ada, tapi bukan untuk game yang dipublish sih. Sebetulnya kalau misalnya paling gede data sebelumnya gue bilang tadi Indonesia nyumbang 46% dari revenue game di Asia Tenggara. Itu mostly 88%-nya dari mobile gaming dan itu biasanya bersifat top up. Oh, oke. Jadi biasanya mereka jual misalnya denom rendah misalnya 10.000 perak gitu, cuman massive banget dan itu works. Oke, ini pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, betul. Pertanyaan kedua dari netizen. Ya. Apa menurut kalian supaya game Indo lebih maju dan keren? Ini bentuk kalimat aja udah salah nih kayaknya. Oke. Gimana? Yang membuat game Indo menjadi lebih maju dan lebih baik menurut kalian gimana? Dari Andra dulu. Engine-nya sih kalau menurut gua. Sekarang udah banyak tuh yang game-game keren. Kan gua ikutan Binus Festival tuh. Di sana buset gamenya keren-keren banget yang ditampilin. Itu anak Binus yang bikin maksudnya? Bisa semuanya ikutan. Oh, orang-orang Indo tapi? Iya, orang-orang Indo. Kalau dari sisi topper sendiri dari gua memperhatikan industri semua developer dan orang-orang di game. Dan yang berhasil tuh Coffee Talk. Menurut gua kita sebagai orang Indonesia kan emang isunya salah satunya selain kita ada isu funding, kita isu ada di talent gap soalnya industri kita masih baru kan. Jadi kalau untuk sekarang kalau kita ngomongin kita ya playing by our strength. Our strength-nya kita apa sih sebagai orang Indonesia? Storytelling. Jadi yang game Coffee Talk itu menurut gue gameplaynya nggak ribet, grafisnya juga nggak itu. Cuman dia berhasil menang BAFTA itu selevel Oscar kalau untuk di industri game. Dan ada alumni kita juga yang bekerja di situ tuh, Dio 2008, shout out Dio. Itu sih kita play by our strength sih. Ini ada pertanyaan dari Rene, dia angkatan 95 nih by the way di PL. Nah dia itu bilang berdasarkan pengalaman dia sebagai gamer dan pernah kerja di industri game. Menurut dia salah satu kunci kesuksesan adalah komunitas. Salah satu contoh tuh Lito yang serius maintain komunitas dan membuat game menjadi laku gitu. Meskipun dia adalah publisher dan bukan developer. Nah pertanyaannya dia itu adalah apa yang kalian lakukan untuk membangun komunitas dan apa rencana ke depannya? Kalau gue sih pakai Discord ya. Terus gue kasih link ke Instagram account. Oke. Discord lo apa? Kalau boleh tahu? Ada nanti di website. Oh, di website juga ada. Link bio. Oke, di link bio ya. Gue setuju banget. Game itu harus ada komunitasnya. Soalnya kalau kita misalnya lihat top 10 games yang paling laku, paling populer, Mobile Legends atau Free Fire, itu semua game yang based on community. Maksudnya semua yang menghasilkan di industri game untuk sekarang market leader semua komunitas. Dan kalau misalnya untuk kita membangun komunitas, kalau dari pengalaman gue, dari based on game-game gue sama yang kayak lakuin Andra, kita dulu punya game online, kita ada Discord, terus kita juga di event-event offline kita engage dan biar tahu kalau game kita tuh mempunyai sesuatu yang menyenangkan selain gamenya sendiri. Jadi ada komunitas, kita main bersama-sama komunitas, kita bisa mabar, kita bisa merilis suatu in-game item buat komunitas-komunitasnya tertentu yang merupakan eksklusif. Jadi ya ada rewarding dari kita main sebagai komunitas. Soalnya itu gue setuju banget itu salah satu kunci untuk suatu game berhasil adalah mempunyai komunitas yang kuat. Kalau misalnya kita ngebahas diskusi taman belakang itu rekat dengan PL, berarti kita mau trace back sedikit mengenai gimana kalian waktu di PL dulu. Ini siapa ini? Nah, ini dia fotonya nongol. Ini siapa ini? Itu lo ya, Andra ya? Iya. Gila beda banget men. 11 kilo yang lalu, gitu bukan ya? 11 tahun yang lalu. Tahun berapa ini? Ini tahun 2006. Oh. Ini ngapain men?
Kenapa? Ini apa? Foto angkatan? Foto angkatan. Oh, lu kurus banget ya mainnya dulu ya. Iya. Lu dulu apa sih waktu di PL ekskulnya? Volley. Happy Gang dong. Iya, Happy Gang. Oh, oke. Terus lu kalau lu bisa describe lu waktu di PL tuh gimana? Apakah lu suka di dalam kelas aja atau lu suka jangan-jangan lu suka ngebully juga lagi gitu. Wah, gua sih sama adik kelas sahabatan ya. Baik Andra. Tuh. Gue nggak pernah ngapa-ngapain angkatan dia. Oke. Nah kalau ini foto siapa nih? Foto gue nih. Lu mana sih? Gue kanan bawah. Itu Pateo ya. Batman. Oh iya ada Batman. Pateo. Mana kanan bawah ini? Iya. Oh oke. Kelas 3 nih ya? Iya, ini habis PL Fair angkatan gue nih. Ini tahun berapa fotonya? 2006 juga. 2006 nih. ya. Oh. Oke. Lu apa dulu ekskulnya? Gue ekskul basket. Oh basket. Iya. Jadi lu ini anak Brabas dulu. Brabas. Oke. Kalian pernah gondrong paling panjang seberapa sih emang dulu? Segini. Oh lu dulu kribo. Oh. Gue kayak segini paling gondrongnya gue deh nih kayaknya. Terus kalau misalnya dulu waktu di PL dulu, ada cerita lucu nggak kalian? Apakah ada pernah sih. misalnya dulu pernah berantem sama guru kali atau sama kelas atau apa gitu? Enggak sih, cuma pas lagi di toilet, lagi enak-enak boker gitu ya, terus tiba-tiba ada sabun, terus tiba-tiba ada air jebret gitu, kan basah semuanya. Mandi dong. Mandi. Siapa yang nyiram? Gak tahu. Gak ada yang tahu. Airnya air bersih atau air apa nih? Air dari toilet sebelah? Wah itu gak tahu deh. Gak tahu juga. Gak tahu juga. Ketiban apes aja. Lu ada cerita-cerita lucu juga waktu di PL dulu, Par? Cerita lucu banyak sih sebelum. Kalau cerita lucu kayaknya semua di PL tiap hari lucu deh. Nah, ya. Cuman kalau gue yang itu ya, gue 4 tahun di PL. Oh, lu veteran kelas berapa? Gue veteran kelas 2. Gara-gara cabut 27 hari. Anjir, lu cabut lu sendiri. Kagak, gue sama ini angkatan gue nih Andra juga, angkatan gue kiri atas. Lu cabut 27 hari. 27 hari. Jadi mana? Main warnet. Anjir. Warnetnya di mana dulu? Dulu di Pangpol, The Hub. Oh, main CS. Iya, yang lucu kan kalau PL kan nggak naik kelas kan biasa ditelepon kan sehari sebelumnya. Gue udah ditelepon nih teman gue si Andra ya ini. Nyet lu ditelepon nggak? Enggak. Terus pas besoknya, oh sorry Andra, Pak Koco kalau salah wali kelasnya dia. Oh sorry Andra, saya lupa telepon kamu kalau kamu nggak naik kelas. Sebelum closing, jadi kita perbolehkan kalian untuk menjual diri kalian di sini. Dari topper dulu aja. Ya kalau gua paling tolong dicek ya game-game kita di Steam, bisa dibuka Steam terus search Dreadhound atau Curse Mansion dan boleh dibeli. Itu mendukung game lokal. Tolong di install game-game gua ya di instabio.cc. Ya demikianlah episode pertama dari diskusi Taman Belakang kali ini ya. Kemungkinan besok-besok juga pasti akan kita bikin dengan topik yang cukup menarik juga yang pasti gak kalah keren dari yang kali ini. Siap. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah podcast di oplosan The Last of 90s dengan segmen yang baru yaitu namanya Diskusi Taman Belakang oleh hostnya Brodika. Nah nanti mudah-mudahan kita akan ada terus ya untuk di topik-topik selanjutnya. Di episode-episode selanjutnya yang akan ada atau ditayangkan di Diskusi Taman Belakang ini akan ditayangkan di YouTube channelnya IKPL. Nah teman-teman bisa lihat nanti di bawah ini di description juga ada. Dan udah boleh dicek tuh ya ke YouTube channel IKPL. Itu nanti akan banyak video-video mengenai Pangudi Luhur dan alumninya dan segala macam cerita yang terjadi ketika kita SMA dan setelah kita lulus. Iya. Yap, selesai? Selesai. Aman. Thank you semua. Thank Topper you. Makasih ya. Thank you semua. Bye-bye.